Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ajrio Julfikar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang basic part untuk bagian 1. Langsung saja pada pembahasan materinya. Yang pertama yaitu ada extrude. Extrude digunakan untuk membuat bentuk 3D dari sketch 2D. Sketsa yang digunakan haruslah tertutup. Dari sketch 2D ini yang telah kita buat sebelumnya dengan cara memberi ketinggian atau ketebalan. Saya langsung contohkan saja. Misalkan untuk extrude ini, kita akan membuat sebuah part atau benda apapun. Kita langsung saja membuatnya. Misalkan saya akan membuat sebuah segi 4. Segi 4. Saya tambahkan ukuran dulu. Misalkan lebarnya itu 20 dan tingginya itu misalkan 10. Setelah seperti ini, langsung saja kita coba untuk extrude. Di tombol kiri atau di pandangan kiri atas ini ada lambang seperti ini yang menandakan extrude. Kita klik saja. Di sini kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan seperti direction. Nah, ini biasanya ini ditujukan pada bagian mana yang ingin kita extrude. Seperti ini. Nah, kita bisa adjust juga untuk ketebalannya, atau kita bisa tambahkan di sini. Misalkan kita tambahkan 5 atau 10. 10 seperti itu. Sorry, kita coba lagi. Di sini ada 10. Nah, untuk lambang seperti ini yaitu di flip. Jadi arahnya itu dibalik. Saya contohkan, saya klik saja. Nah, itu arahnya itu ke belakang. Bisa dilihat seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada simetrik. Jadi mungkin saya langsung klik saja. Di sini kita bisa lihat. Jadi untuk ketebalan 10 ini dia mengextrude ke depan 5 mm dan ke belakang 5 mm seperti itu. Kemudian yang keempat ini asimetrik. Kita klik saja. Nah, di sini kita ada berbagai macam pilihan seperti misalkan kita ingin mengextrude barang tersebut ke depan itu 10 atau kita ubah saja menjadi 8. Dan ke belakang itu misalkan kita akan tambahkan menjadi 2. Nah, seperti ini. Itu bisa dengan menggunakan asimetrik ini. Seperti itu. Lalu kita tinggal tekan OK saja. Nah, otomatis barang tersebut akan jadi. Baik, di dalam extrude ini ada 2 extrude. Yang pertama ada extrude boss, yaitu yang tadi saya contohkan dengan menambahkan atau menambah ketebalan dari benda. Dan yang kedua yaitu ada extrude cut. Untuk extrude cut mungkin saya coba tunjukkan saja. Misalkan kita harus membuat sebuah sketch dulu. Misalkan kita akan membuatnya di arah sini. Misalkan seperti ini. Saya kasih ukuran dulu. Misalkan 3. Dan sini 4. Ukuran ini 5 dan ukuran ini 10. Seperti ini. Nah, langsung saja kita coba. Di sini ada masih dengan fitur yang sama atau dengan lambang yang sama. Kita klik saja. Di sini kita lihat ada output seperti ini. Nah, di sini ada join atau penambahan ukuran tadi atau ketebalan. Di sini ada cut. Misalkan kita klik saja di sini cut.
Nah, otomatis dia akan terpotong atau termakan seperti itu. Nah, untuk ketebalan ini kita tambahkan saja di sini. Misalkan kita ingin menambahkan dengan ukuran 5 mm. Kita klik. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Akan termakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan materi tentang repulp. Repulp ini digunakan untuk membuat bentuk 3D dengan bantuan sumbu untuk memutar sehingga terbentuk 3D. Dan fitur ini membutuhkan profil yang akan di-repulp dan sebuah sumbu. Saya contohkan saja, misalkan di sini saya akan membuat sebuah silinder di mana untuk garisnya ini kita kasih ukuran terlebih dahulu. Misalkan di sini 100, sini 25. Nah, dari 25 ini adalah ukuran dari setengah diameter silinder tersebut atau poros tersebut. Jadi untuk output yang kita inginkan yaitu silinder dengan diameter 50 dan panjang 100 mm. Seperti itu. Jadi hanya dituliskan di sini 25 mm saja. Nah, untuk merepulp ini biasanya kita tambahkan garis sumbu. Kita klik saja icon ini, lalu kita kasih garis. Garis ini bebas, tidak hanya terpaku terhadap benda tersebut atau lebar benda tersebut. Lebih untuk ukuran lebih panjang pun tidak apa-apa. Misalkan ini kan nggak tepat di titik ini, jadi lebih gitu. Itu tidak apa-apa. Hanya untuk patokan saja fungsinya. Kita contohkan langsung. Nah, di sini di bawah extrude tadi ada lambang repulp. Kita klik saja. Kemudian setelah seperti ini, lalu kita klik garis sumbu tadi. Kita klik. Nah, maka akan terjadi seperti sebuah silinder atau poros. Kita okekan saja seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu masih dalam materi repulp. Langsung saja saya contohkan. Kita new sketch dulu. Mungkin saya akan coba untuk pengaplikasiannya. Masih seperti tadi. Seperti ini. Kita kasih ukuran dulu, yaitu misalkan di sini 50 dan setengah dari diameter ini adalah 10. Oke. Kita kasih garis sumbu lagi. Nah, lalu kita akan merepulpnya. Tetapi untuk repulp ini yaitu dengan repulp cut atau pemotongan atau pemakanan. Kita coba saja langsung. Di sini saya pilih yang cut ini. Lalu saya pilih patokannya atau garis sumbunya. Maka akan otomatis dia bolong seperti ini di tengahnya, seperti itu. Jadi untuk ini, untuk simbol cut ini yaitu untuk melakukan pemakanan pada poros, seperti itu. Kita okekan saja. Nah, bisa dilihat bahwa poros tersebut atau sebuah spindle ini yaitu memiliki bolong di tengahnya. Kita ukur saja. Nah, diameter ini yaitu diameter 50. Kan tadi kita membuat sketchnya itu yaitu dengan nah ini dengan ukuran 25 mm. Jadi ukuran 25 meter ini yaitu
setengah dari ukuran diameter tersebut karena kita menggunakan revolve. Jadi untuk garis ini yaitu garis patokannya di mana bidang tersebut atau garis-garis ini akan menjadi sebuah lingkaran seperti itu. Jadi akan mengextrude atau merevolve gitu. Merevolve menjadi sebuah lingkaran seperti itu. Jadi kita cukup jika ingin menambahkan diameternya itu ingin membuat sebuah poros dengan diameter 50, kita cukup menambahkan setengahnya saja dari nominal tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi tentang swap. Swap ini biasanya fitur ini dibutuhkan dua sketch, yaitu sketch untuk profil 3D-nya dan sketch untuk alur pembuatan dari profil tersebut. Langsung saja saya contohkan. Biasanya penggunaan ini, misalkan di sini saya akan membuat sebuah pipa atau bisa dibilang apa ya, selang gitu ya. Kita langsung saja bikin alurnya. Seperti ini misalkan. Oke. Nah, ini untuk sketch pertama dan kita bikin sketch kedua. Dan seperti ini di sini di bawahnya karena harus sesumbu atau berkenaan dengan sketch yang tadi. Misalkan kita akan buat sumbu ini sketch. Nah, kita buat kan sebuah pipa misalkan diameter 4 dengan ini dalamnya itu berdiameter 3. Oke. Setelah jadi kita checklist saja, kita okekan saja. Lalu kita pergi ke fitur swap ini. Kita klik. Nah, di sini kita membutuhkan dua sketch. Yang pertama ini adalah profil. Nah, kita klik profil ini. Karena saya ingin mengekstrudnya itu atau membuat sebuah bagiannya itu bagian pinggir ini saja, tidak bagian dalam ini. Jadi saya klik yang bagian ini, yang bagian luar ini. Kita klik, lalu kita klik ini untuk padnya. Kita klik alurnya. Alurnya ini kita klik saja. Nah, dengan otomatis dia akan seperti ini. Seperti bentukan pipa gitu. Gitu. Kita okekan saja. Nah, maka akan jadi seperti ini, seperti pipa tadi. Ini dimana ini itu bolong, tengah ini bolong, dan pinggiran ini ada bentukannya. Baik, untuk fitur swipe ini tidak hanya bisa digunakan untuk silinder saja atau dengan benda yang ukurannya itu berdiameter, tetapi untuk bentukan-bentukan seperti segi empat pun bisa, atau bentukan-bentukan lain pun bisa, tergantung dari sketch yang ingin kita buat. Seperti misalkan saya contohkan saja, di sini saya akan membuat sebuah seperti tangga ya. Oke. Sebenarnya kita harus menambahkan ukuran dari alur tersebut, tapi karena ini untuk mencontohkan saja, jadi hanya kita fokusnya kepada fitur swipe saja. Nah, lalu kita bikin lagi sketch, tapi dengan plan di bawah ini, new sketch. Nah, dengan titik ini kita tambahkan lagi, misalkan kita akan membuat sebuah segi 4 di sini. Misalkan saya tambahkan ukuran, misalkan sini 5, sini 20. Oke saja, kita okekan saja. Kayaknya ini terlalu kecil untuk alurnya, kita adjust saja.
seperti ini. Mungkin saya tipiskan lagi, misalkan 2 gitu. Oke, nah langsung saja kita ke fitur web tersebut. Di sini kita sudah otomatis untuk bentukannya itu otomatis akan terpilih. Jadi kita hanya menambahkan untuk alurnya saja. Misalkan di sini. Kita klik. Nah, dengan otomatis dia akan membuat sebuah bentukan seperti ini. Untuk alurnya seperti tangga tadi, dan untuk bentukannya tergantung yang kita sketch ini. Jika tengahnya ingin dikasih sebuah alur atau bolong seperti itu, kita bisa tambahkan juga seperti yang tadi saya contohkan, ataupun tidak ditambahkan juga tidak apa-apa, itu bisa saja seperti itu.